Saya sering kan dengar cerita mereka orang itu ngeri. Kayak cerita yang diabadikan Quran itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu Nabi ngumumkan saya punya tamu tapi hari ini saya tidak bisa hormat tamu. Ada sahabat yang usul, saya ya Rasulullah. Perlu dicatat dulu di Arab tuh nggak ada warung, nggak ada GoFood, nggak bisa kamu pesen online terus. Wah nih, nanti delivery gitu nggak bisa. Nah terus akhirnya datang ke rumahnya, datang istri saya ada makanan ada hanya untuk jatahnya bayi. Terus ya sudah, bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah. Tapi kan jatahnya orang satu, tamunya kan malu kalau nggak ada yang nemanin. Terus ya sudah, lampunya dimatiin, pura-pura kamu nemanin. Wes yang satu ya ada piring sama sendok, pura-pura nemanin, yang satu makan betul. Itu diabadikan Quran. Karena apa? Dramatis gitu. Sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi, kamu punya amal apa? Sehingga tadi malam ada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi. Terus cerita dia, kita tamu tadi malam ya Rasulullah, yang saya sanggup menghormat, sebenarnya saya tidak punya apa-apa, hanya jatah bayi. Itu aja dramatis, bayinya ditidurin dulu. Tapi tidak disuntik ganja, tidak ditidurin. Ditidurin biasa nanti kan, ditidurin biasa. Terus suami saya pura-pura nemani, lampu dimatikan. Nah mungkin tamunya saking laparnya gak penting mikir itu, yang penting makan aja. Jadi maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah hiru, wah itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar 2 miliar. Tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis. Istri mau kelahiran, kematian, kelaparan, pokoknya yang diselamatkan itu seru semua. Artinya gini ya, kalau miskin ya nikmati saja, itu ada peluang untuk menyalip pahalanya orang-orang. Tapi yang kaya ya tetap kaya. Kalau semuanya miskin, nanti yang miskin kerja di mana kalau semuanya miskin? Saya beri contoh, sampean kalau sekarang masih miskin, berbahagialah. Karena miskin itu mudah jadi orang dermawan. Kalau orang sudah kaya itu ribet. Coba misalnya sampean jadi santri saya, tak contohkan. Biasanya santri kalau sama kiainya akan loyal. Kamu miskin punya ayam 2, tak minta 1 boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Ya, terus punya uang 100.000, tak minta 50.000 kira-kira boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Tapi kalau kamu kaya, punya uang 1 miliar, tak minta 500 juta, boleh enggak kira-kira? Padahal itu berapa? 50%. Gampang mana dermanya orang kaya sama orang miskin? Untuk mengamal 50, itu mahasiswa yang masih miskin-miskin, uangnya hanya 100.000, nraktir temannya habis nggak masalah. Padahal itu berarti 100%. Uangnya 50.000 diminta temannya dikasihkan semua. Padahal itu aset satu-satunya. Nah, salaba itu cara berpikir gitu sehingga Allah tersinggung. Saya beri contoh ya, salaba itu singkat cerita kan kalau habis jamaah salam langsung lari pulang. Terus ditanya sama Nabi, kenapa kamu kesusu pulang gitu? Istri saya di rumah masih belum pakai baju karena gantian sama saya. Saking miskinnya tuh baju itu gantian. Sama nggak usah bayangkan, lalu di rumah telanjang kayak apa? Berarti kamu porno. Kamu porno berarti, tidak boleh. Pokoknya ceritanya seperti itu, tidak usah lari. Gantian pakai itu. Singkat cerita, ya Rasulullah, saya ini didoakan kaya. Sampai 3 kali Nabi bilang, bisa saja miskin itu lebih baik bagi kamu. Lama-lama sampai memaksa Nabi, akhirnya Nabi berdoa. Terus beliau kaya. Dan Salabah agak salah, dia nggak minta paket kaya barokah, tapi mintanya kaya saja, diturutin kaya. Pertama punya kambing di pegunungan ya, kalau di Arab itu kan kambing diletakkan di Jabalen, Mabinal Jabalen, di antara 2 lembah itu 40 sampai 80 sampai 4.000. Singkat cerita ketika 40 Nabi sudah memerintahkan sahabat diminta zakat. Berarti kalau 40 itu 1, kalau 80 kira-kira 2. Ya sudah gitu. Sebetulnya ketika 40 kalong 1 terkurangi 1 zakat itu kan ringan karena masih 39. Ya kayak tadi kamu punya uang 1 juta, jangan 1 juta, 500.000 sudah agak berat kamu. Tidak, gini saja, tak beri contoh betapa mudahnya dermawan bagi orang miskin. 1 juta itu kan zakatnya berapa? 25.000 ya. Rubul usyur kalau dalam bahasa Arab itu berapa?
Kalau bahasa kampus kan berapa? 2%, 2,5 ya, 2,5. Itu bahasa keliru sebetulnya. Sama ikut saya saja. Saya itu berkali-kali saya pernah garap matematika, cepet-cepetan mbek pakar matematika itu mesti cepet saya. Karena saya ini agak bedui. Orang bedui itu cara berpikir itu lebih gampang. Jadi kalau orang Arab, tak ajarin matematika Arab ya. Itu nggak ada porogapit. Jadi begini cara berpikir orang Arab itu berpikir bertahap. Ya kalau 2,5 itu kalau orang Arab bilang rubul usur apa? Rubul usur, 1/4 dari 1/10. Jadi kalau orang Arab berpikir bertahap. Jadi misalnya 1 juta, 1/10-nya berapa? 100.000. Terus 1/4-nya berapa? 25.000. Jadi disebut rubul usur, 1/4 dari 1/10. Jadi 1 miliar, cari 1/10-nya dulu, 100 juta. Terus 1/4-nya. Sehingga nggak usah porogapit ruwet. Jadi orang Arab kalau bilang 1/10 sama 1/20 itu tidak bisa. Karena nanti tidak porogapit. Orang Arab bilang al-usyur atau nisful usyur. Misalnya zakatnya apa itu zuru, berarti 100, 1/10-nya berapa? 10. Terus orang Arab kalau misalnya pertanian kamu biayai zakatnya 1/20. Orang Arab bilang bukan 1/20, nisful usyur. Berarti berapa? 100 usurnya 10. Separuhnya 1/10. Berarti 5. Lah 5 ini bahasa kamu apa? 1/20. Ya. Bahasa orang kampus 5 kan 1/20. Kalau 10 1/10. Kalau orang Arab bilang apa? Usyur atau nisful. Kan gampang gitu. Ya saya ulang lagi ya. Berarti kalau 1/10-nya 1 juta, usurnya berapa? 100. Nisful usur 50. Ya. Gampang mana matematika Arab sama matematika ini sampean? Daripada sampean nggih porogaf itu pusing saya lihat itu. Ya sudah gitu aja. Pokoknya diusurkan semua. Orang Arab kalau bilang itu diusurkan semua. Berarti 1 juta. Misalnya zakat mal kan 2,5 berarti 1 juta usur dulu berarti 100.000. Lah zakatnya itu rubul usur 1/4 dari 1/10. Ya di 1/10 dulu berarti 100. Habis itu rubul usur 1/4 dari 1/10 berarti. Jadi gampang saja 1 juta tulis saja langsung 100.000 usur terus 1/4-nya 25. Gampang mana? Gampang lagi pakai kalkulator gitu. Nah sekarang begini, kira-kira kalau kamu punya uang 1 juta diminta zakat 25.000 enteng nggak? Enteng. Biasa kan kita punya uang 1 juta naktir teman sampai habis 100.000 200 enteng. Tapi kalau sudah 10 juta 10 juta berarti rubul usurnya berapa? 250. Kalau 1 miliar 25 juta. Wah itu sudah pikiran kamu kan bikin toko baru, bikin konter baru. Nah kalau 100 miliar berapa? 200. Nah sak labah ini ketika dimintai zakat ketika 40 enggak, masih kambing 40 enggak mau, 80 enggak mau, sampai hampir 4.000. Kalau 4.000 misalnya digawe rata-rata 51 aja digawe bulat ya. Berapa sebenarnya? Per 1.000 kan 20. Ya kan? Per 1.000 kambing kalau dipakai 50 saja per 1.000 kambing berapa? 20 kan? 20. Kalau 4.000 80. Kira-kira itu misalnya dipakai 50, apalagi itu 40 lebih banyak lagi. Akhirnya ngomentari sahabat yang disuruh Nabi ngambil zakat, wah ini tidak zakat, pemerasan. Karena jumlahnya sudah signifikan. Maka kalau kamu ingin dermawan sekarang itu bisa dermawan 50%. Itu punya 2 ayam kurus lagi. Diminta masjid untuk syukuran, bawa aja. Punya kambing kurus 2. Kata kamu hanya itu, ada panitia masjid minta sumbangan, kasih aja 1, sudah ngamal 50%. Tapi kalau punya sapi limusin 2 yang per 1 harganya 70 juta, kalau diminta 1 kan nilai